Penyesuaian diri tumbuhan dengan lingkungan. Halo, jumpa lagi dengan saya Miss Ji. Kali ini di materi video HIPA tentang bagaimana cara tumbuhan beradaptasi dengan lingkungannya. Tumbuhan beradaptasi dengan lingkungan sama halnya dengan juga hewan. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan dirinya di lingkungan dia hidup atau habitatnya, dan juga untuk bertahan diri dari predator atau apa saja yang bisa mengganggunya. Nah, seperti apa videonya lebih lengkap? Ayo kita saksikan video berikut ini. Penyesuaian diri tumbuhan dengan habitatnya. Tumbuhan memiliki ciri khusus agar bisa hidup atau menyesuaikan diri dengan habitatnya. Habitat adalah suatu tempat di mana makhluk hidup atau juga organisme tinggal. Habitat tumbuhan misalnya tempat yang berair, lembab, ataupun kering. Mari kita lihat pembahasan berikutnya. Yang pertama adalah tumbuhan yang hidup di air atau disebut dengan hidrofit. Contoh tumbuhannya yaitu adalah teratai. Daun teratai itu berbentuk lebar dan tipis. Fungsinya adalah untuk meningkatkan penguapan air. Tanaman kedua yaitu adalah eceng gondok. Batang dan pangkal daun eceng gondok memiliki banyak rongga udara untuk mempermudah mengapung di dalam air. Perhatikan batangnya, bentuknya seperti pelampung ya. Kemudian akar eceng gondok lebat dan berserabut, berfungsi untuk menjaga keseimbangan agar tidak mudah terbalik di permukaan air. Berikutnya adalah tumbuhan kaktus, bakau, dan pohon jati. Perhatikan gambar ini. Gambar ini adalah tanaman kaktus. Tanaman kaktus yaitu adalah tanaman yang hidup di daerah kering atau biasa disebut dengan xerofit. Tumbuhan kaktus daunnya berbentuk duri untuk mengurangi penguapan karena tumbuhan kaktus sudah kurang akan air. Batang kaktus itu besar dan berdaging untuk menyimpan cadangan air. Permukaannya pun dilapisi lilin untuk mencegah penguapan. Berikutnya adalah tumbuhan mangrove atau bakau. Tumbuhan mangrove atau bakau biasa hidup di pinggir pantai. Akar tunjang untuk menyangga batang agar tidak roboh saat terhempas ombak. Yang terakhir adalah pohon jati. Pohon jati biasa hidup di lingkungan tropis di mana ada musim kemarau dan juga musim penghujan. Pada musim kemarau, pohon jati menggugurkan daunnya. Berikutnya adalah tumbuhan insektivor. Tumbuhan insektivor adalah tumbuhan pemakan atau penangkap serangga. Tumbuhan ini memiliki kebiasaan menangkap serangga untuk memenuhi kebutuhan nitrogen yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut. Tumbuhan insektivor hidup atau tumbuh di habitat hutan hujan tropis di mana banyak pohon yang tumbuh tinggi dan menghalangi masuknya cahaya matahari. Hal ini menyebabkan kurangnya unsur nitrogen dalam tanah. Tumbuhan insektivor yang pertama yaitu adalah kantong semar. Kantong semar menghasilkan nektar dan enzim yang berfungsi untuk menarik serangga masuk. Kantong semar adalah tumbuhan yang habitatnya berada di hutan hujan tropis, di mana lingkungan tersebut sedikit unsur nitrogen. Yang kedua yaitu Rafflesia, memiliki bau yang tidak sedap yang berfungsi untuk mengundang lalat agar masuk ke dalam bunga. Tumbuhan yang ketiga yaitu Venus flytrap. Venus flytrap memiliki daun yang menyerupai dua tangkuk dan memiliki rambut sensor, di mana ketika ada serangga yang masuk, dia segera menutup. Pembahasan berikutnya adalah penyesuaian diri tumbuhan untuk melindungi dirinya. Setiap tumbuhan memiliki ciri khusus untuk melindungi dirinya. Yang pertama, cara tumbuhan melindungi diri dengan durinya. Beberapa tumbuhan memiliki duri yang berada pada daun, buah, atau batang.
Duri pada tumbuhan ini berguna untuk melindungi dirinya. Tumbuhan yang melindungi diri dengan duri antara lain pandan, kaktus, mawar, nanas, dan durian. Berikutnya, beberapa tumbuhan melindungi diri dengan memiliki zat beracun. Beberapa jenis tumbuhan memiliki zat beracun yang terkandung pada daun, batang, dan buah. Contohnya adalah tumbuhan bintaro. Buah bintaro tidak bisa dikonsumsi karena mengandung zat beracun Cerberus yang mematikan. Berikutnya adalah tanaman jarak. Biji jarak mengandung zat beracun bernama resin yang mematikan. Namun biji jarak bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif. Berikutnya adalah tumbuhan kecubung. Semua bagian tumbuhan kecubung sangat beracun. Berikutnya adalah tanaman yang memiliki getah. Contohnya adalah tumbuhan karet. Batang pada tumbuhan karet memiliki getah yang sangat lengket dan akan mengeras jika dibiarkan lama. Begitu juga dengan tumbuhan jarak. Batang jarak mengandung getah. Kemudian pohon nangka. Batang dan buah pada tumbuhan nangka memiliki getah yang sangat lengket. Berikutnya adalah tumbuhan yang bisa mengatupkan daunnya. Contohnya adalah tanaman putri malu. Putri malu adalah salah satu tumbuhan yang mengatupkan dirinya untuk melindungi diri dari herbivora yang akan memakannya. Daun putri malu akan mengatup dan seperti layu saat mengatup. Mengatupnya daun putri malu ini hanya bersifat sementara. Ya, gimana tadi videonya? Tadi kita sudah menyaksikan bagaimana cara tumbuhan itu beradaptasi dengan lingkungannya ya. Tadi kita sudah melihat bagaimana tumbuhan beradaptasi dengan habitatnya, dan juga kita sudah melihat bagaimana cara tumbuhan melindungi dirinya. Jadi ada beberapa ciri khusus yang dimiliki oleh tumbuhan untuk mempertahankan diri dengan lingkungannya ataupun untuk mempertahankan diri dari hal-hal yang bisa merusaknya. Sekian video dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Dah.